Yo, what's up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Korea sekarang ngajarin negara-negara lain bagaimana caranya bikin birokrasi kelas dunia. Tapi lucunya banyak anak muda Korea sendiri malah udah nggak mau kerja di birokrasi itu. Gue ngerasa ini satu ironi yang lagi terjadi di Korea sekarang. Di satu sisi pemerintah Korea lagi mulai ngajarin negara-negara lain bagaimana caranya bikin sistem birokrasi yang bagus. Pegawai negeri dari Mesir, Mongolia, Kamboja, sampai Kirgistan didatengin ke Korea buat belajar langsung bagaimana Korea ngelatih aparatur sipil negaranya. Karena buat banyak negara berkembang, Korea dianggap sebagai salah satu contoh sukses. Mereka nggak cuma pengen belajar ekonomi Korea, tapi juga pengen belajar gimana sih caranya bikin birokrasi yang disiplin. Gimana cara ngelatih ASN. Gimana pemerintah Korea bisa jalan seefisien itu. Tapi di saat negara lain lagi belajar dari Korea, anak-anak muda Korea sendiri malah makin banyak yang mutusin buat keluar dari pekerjaan pemerintah. Bahkan bukan cuma pegawai negeri. Pegawai BUMN Korea juga sekarang mulai rame-rame resign. Padahal dulu kerja di instansi pemerintah Korea itu dianggap salah satu pekerjaan paling prestigious. Saking enaknya orang Korea sampai punya julukan sendiri, God's Workplace. Tempat kerja para dewa. Stabil, sulit dipecat, pensiun jelas, benefit banyak. Kalau orang tua tahu anaknya masuk sana biasanya bangga banget. Sebelum ngomongin kenapa banyak orang resign, gue pengen jelasin dulu kenapa Korea tiba-tiba ngajarin negara-negara lain soal birokrasi. Selama ini kalau ngomongin soal soft power Korea, orang langsung kepikiran K-pop, skincare, teknologi, makanan Korea, ya buldak pokumen samyang gitu ya. Padahal sekarang Korea mulai ekspor hal lain. Mulai bulan Juli 2026, Korea buka program pelatihan khusus buat aparatur sipil dari 4 negara berkembang. Programnya berlangsung 9 hari. Pesertanya adalah orang-orang yang nanti bakal melatih ASN di negara mereka masing-masing. Jadi Korea bukan cuma ngajarin teori, tapi ngajarin gimana bikin sistem pelatihan ASN dari nol, dari bawah banget. Mereka belajar gimana nyusun kurikulum pelatihan, menganalisa masalah administrasi, sampai cara penggunaan AI di dalam pemerintahan. Tujuannya sangat jelas, supaya negara-negara itu nanti bisa membangun birokrasi yang lebih modern memakai pengalaman Korea. Korea memang terkenal berhasil berubah dari negara miskin menjadi negara maju. Dulu kalau kalian lihat Korea di tahun 60-an, wah jujur negaranya tuh nggak kayak sekarang sama sekali. Malah Indonesia kayaknya di tahun segitu bisa dibilang lebih maju daripada Korea. Dan malahan Korea Utara lebih maju daripada Korea Selatan. Makanya pas lihat perkembangan Korea yang pesat banget, banyak negara penasaran, apa sih rahasianya? How did they do it? Dan salah satu jawabannya adalah birokrasi yang disiplin dan terstruktur. Jadi Korea sekarang mulai menjual pengalaman itu ke dunia. Tetapi tepat ketika pemerintah lagi promosin sistemnya, muncul kenyataan yang agak bertolak belakang. Beberapa bulan ke belakang muncul data kalau semakin banyak pegawai negeri yang memilih resign sebelum masa pensiun mereka. Kalau dulu orang mau jadi PNS karena mau pekerjaan seumur hidup, mati-matian belajarnya tuh. Tapi sekarang lebih dari setengah, ya separuh pegawai yang pada keluar. Dan yang paling besar angkanya berasal dari generasi muda. Jadi bukan generasi tua yang memang udah mendekati masa pensiun ya. Soalnya kan ya sayang juga ya. Dan data menunjukkan pegawai usia 21 sampai 30 tahun yang resign jumlahnya sudah lebih dari 2 kali lipat dibanding sekitar 10 tahun sebelumnya. Dan 6 dari 10 pengunduran diri secara sukarela justru datang dari pegawai yang masa kerjanya belum 5 tahun. Artinya orang-orang yang baru susah payah lolos seleksi jadi PNS, gak lama kemudian malah pilih buat keluar. Why? Why is this happening? Ya. Banyak pegawai menyebut beban kerja yang sangat berat. Terus gaji juga dianggap gak lagi menarik. Dan tekanan menghadapi masyarakat yang makin tinggi. Ini bener banget sih. Ada pegawai pemerintah yang udah kerja selama 16 tahun. Dia cerita, meskipun sering lembur, penghasilannya menurut dia masih jauh dari yang diharapkan. Dia bilang banyak orang mengira pegawai negeri selalu pulang jam 6 sore. Padahal the reality, kadang jam kerjanya sama sibuknya dengan karyawan perusahaan besar. Bedanya penghasilannya jauh lebih kecil. Belum lagi pegawai yang sering melayani pengaduan masyarakat. Aduh, mereka bilang semakin kesini semakin sering menghadapi warga yang marah, kasus komplain yang kasar, sampai ada tekanan psikologis. Jadi gambaran pekerjaan pemerintah yang santai menurut banyak pegawai sudah tidak
sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sekarang. Kalau tadi kita ngomongin tentang pegawai negeri, ceritanya ternyata juga terjadi di BUMN Korea. 6 dari 10 BUMN terbesar Korea mengalami kenaikan resign sukarela dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling ekstrim adalah KOEL, perusahaan kereta api nasional Korea, kayak KAI Indonesia gitulah ya. Jumlah resign sukarela naik dari 313 orang pada tahun 2021 menjadi 602 orang pada tahun 2025. Naiknya hampir 2 kali lipat. Dan yang paling banyak resign juga tetap generasi muda. Pegawai dengan masa kerja di bawah 10 tahun mengalami peningkatan angka resign hampir di semua perusahaan besar. Jadi masalahnya bukan cuma satu instansi ya, tapi mulai terlihat sebagai pola, ada pattern. Dan lagi-lagi gaji jadi alasan utama. Kalau dulu kerja di BUMN identik dengan gaji bagus, sekarang perusahaan swasta besar menawarkan kompensasi yang jauh lebih menarik. Terutama perusahaan seperti Samsung atau SK Hynix yang kasih bonus berdasarkan performance dalam jumlah besar. Akibatnya banyak anak muda mulai hitung-hitung ulang. Kalau sama-sama kerja keras, kenapa nggak pindah ke perusahaan yang bayar lebih tinggi gitu kan ya. Tapi ternyata uang bukan satu-satunya masalah. Ada faktor lain yang mungkin orang Indonesia juga kurang tahu. Masalah lokasi. Banyak kantor pusat BUMN Korea sebenarnya nggak ada di Seoul. Udah bertahun-tahun pemerintah memindahkan kantor-kantor besar ini ya ke kota lain supaya pembangunan lebih merata. KOREL ada di Daejeon. KEPCO, Korea Electric Power Corporation, ada di Naju. Korea Land and Housing Corporation, LH, di Jinju. Masih banyak lagi. Secara kebijakan sebenarnya tujuannya bagus ya, supaya semua aktivitas ekonomi nggak numpuk di Seoul doang, di kayak misalnya di Jakarta doang gitu ya. Tapi buat pegawai muda, mereka ngelihat ini sebagai tantangan juga. It's a big challenge. Mereka harus tinggal jauh dari keluarga dan kadang harus pindah kota berkali-kali karena rotasi kerja. Ada pegawai nih yang cerita. Dulu dia masih kuat jalanin long distance marriage ya. Jadi LDR tapi udah menikah, tinggal terpisah dari pasangan selama hari kerja, weekdays doang. Tapi setelah punya anak, dia mulai mempertimbangkan resign supaya bisa tinggal bersama keluarganya. Emang bener sih kalau udah punya keluarga susah ya untuk tinggal away atau sedikit jauh pun wah ini udah kerasa sangat berat gitu loh. Jadi buat banyak orang muda pertanyaannya bukan cuma soal uang tapi juga kualitas hidup. Ada juga satu isu lain. Beberapa tahun lalu pemerintah Korea bikin kebijakan supaya sebagian lowongan BUMN diprioritaskan untuk lulusan universitas di daerah tempat perusahaan berada. Jadi bukan yang anak Seoul dibawain ke kota mana gitu ya. Misalnya di kota Naju, yaudah kita pilihnya dari anak-anak yang lulus dari kampus-kampus di Naju gitu ya. Tujuannya untuk mendorong pembangunan daerah. Tapi sebuah laporan parlemen Korea sebut di beberapa perusahaan penerimaan malah terkonsentrasi ke beberapa universitas doang. Ada juga mantan pegawai yang mengaku merasa dibedakan kalau dia datang bukan berasal dari jalur universitas tadi. Jadi ada semacam diskriminasi gitu ya. Kalau nggak dari kota sini, wah mungkin dikucilin. Gue cukup yakin Thames bakal ada orang yang bilang, alah emang mental anak muda sekarang tuh lemah ya. Atau ini anak muda pada nggak mau kerja atau gimana sih ya. Tapi kalau menurut gue Thames, ini juga nunjukin kalau definisi pekerjaan impian terus berubah. Yang dulunya stabilitas adalah segalanya, sekarang banyak orang juga mempertimbangkan gaji, flexibility, kesempatan buat berkembang, sampai bisa tinggal dekat keluarga. Dan yang menurut gue paling ironik adalah di saat Korea sedang ngajarin dunia bagaimana membangun birokrasi yang baik, kita sendiri juga sedang menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan orang-orang terbaik di dalam sistem itu. Karena at the end of the day, sebagus apapun sebuah sistem, kalau orang-orang terbaiknya mulai memilih pergi, itu tetap jadi PR besar buat Korea. Nah, tapi walaupun berita ini menceritakan tentang sebuah ironi, gue pengen kita ingat bahwa sistem Korea bagus. Sistemnya sangat bagus, sangat teratur dan sangat terdisiplin. Nah itu ketika dibawa ke negara lain, kemungkinan besar akan sukses. Apalagi kalau ke Indonesia, sistem-sistem yang sukses di Korea kalau dibawa ke Indonesia, menurut gue bakal sukses banget. Karena setahu gue orang Indonesia itu rajin banget. Tetapi ya mungkin ini bukan nggak apply ke semua orang Indonesia juga ya. Tapi yang dari gue lihat, orang Indonesia yang bekerja itu perlu arahan yang pasti, yang clear. Ya, jadi dengan arahan yang clear, dengan kerajinan orang Indonesia, itu pasti berjalan dengan baik. Itu membuat sinergi yang sangat bagus. Nah, tapi kalau arahan yang gak jelas, kerajinan itu tidak bisa diarahkan ke hasil yang bagus. That's what I think. Let me know what you guys think in the comments down below. Kalau misalnya kalian punya dua pilihan. Satu pekerjaan yang sangat stabil, tapi kenaikan gajinya kecil. Atau pekerjaan swasta yang mungkin lebih menantang, tapi penghasilannya jauh lebih besar. Kalian bakal pilih yang mana? Dan kira-kira kalau di Indonesia, kerjaan PNS sama BUMN tuh masih dibangga-banggain juga gak
gak sih? Atau mulai seperti Korea juga? Aduh, I know it's stable tapi kurang. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya di segmen ada apa ya? Annyeong. Apa kata dunia?